tadinya kan kalau lagi muda perutnya six pack ya, sekarang makin menua katanya perutnya jadi six man ya, kalau six bulan ya. Bisa meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki komposisi tubuh. Semakin tua kadang-kadang ototnya malah semakin hilang, lemaknya semakin meningkat, makanya tulangnya bermasalah. Bisa juga memperbaiki permasalahan metabolik sindroma dan sebagainya. Salah satu daripada kalau Ibu tahu yang namanya the full industry of fat loss, itu adalah tantangannya itu adalah ingin menurunkan nafsu makan. Nah, kita bisa lakukan dengan cara yang alami. Jadi hari ini saya akan bahas 16 siasat bagaimana merubah perilaku kita. Jadi artinya bukan ujung permasalahan. Ujung permasalahan itu kalau kita bahas adalah gimana nurunin yang namanya gula darah, nurunin katanya orang bilang kolesterolnya terlalu tinggi, menurunkan misalnya tekanan darah. Itu ujung permasalahan. Itu tugasnya daripada intervensi medis. Itu dia sifatnya seperti kayak pemadam kebakaran, dia datang ya dia tolongin kita. Tapi nggak boleh dijadikan sebagai yang namanya gaya hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan akar permasalahan. Kenapa bisa ada ujung permasalahan? Kenapa bisa nggak lulus kuliahnya? Kenapa bisa nggak berhasil kerjaannya dan sebagainya? Ternyata ada akar permasalahannya, yaitu adalah perilaku kita yang salah. Ya, jadi saya izin malam hari ini saya cepat aja dan 16 ya. Sudah siap belajar? Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita. Ya. Pohon yang mencekram kuat. Ini jawabannya, nanti Bapak Ibu cepat aja di foto cepret gitu aja ya, langsung. Ini adalah 16 strategi atau siasat atau perilaku yang bisa kita rubah ya. Dari 16 ini saya akan bahas satu-satu ya, saya mulai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah setiap kali kita tes, selama kita puasa dan besok kita tes gula darah, kita pasti akan selalu normal kalau Bapak Ibu tahu ya. Tapi sebenarnya permasalahan itu adalah lebih dari itu ya. Karena ternyata nanti Bapak Ibu akan tahu permasalahan itu adalah jadinya hyperinsulinemia. Jadi saya akan bahas secara umum masyarakat di Indonesia kalau dites pasti akan masuknya di dalam kategori ini. Cuma mereka nggak tahu aja ya, karena mereka pikir saat ini masih saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lihat di sini. Berpuluh-puluh tahun selama kita puasa besok tes itu nilainya 90 aja di sini. Tapi angka-angka lain sebenarnya sudah menunjukkan sebagai gambaran ke kita bahwa sebenarnya ada something wrong yang sebenarnya hadir di dalam tubuh kita kalau kita tidak bersedia merubah perilaku kita. Ini berbagai indikator yang nanti boleh difoto. Jadi nggak hanya cuma gula darah aja, AGA1 itu gula darah dalam 3 bulan itu juga bisa dicek. Jadi ini adalah berbagai permasalahan yang akhirnya menjadi sebuah konsekuensinya. Dan yang paling populer yang menjadi klaim daripada BPJS Kesehatan, yang menjadi klaim daripada asuransi komersial ini adalah berbagai penyakit ini ya. Ini yang disebut dengan namanya penyakit-penyakit populer itu. Jadi saya langsung masuk aja hari ini. Kita pun satu investigasi akan membuat kita sakit. Ternyata 95% kesakitan kita itu adalah karena perilaku kita. Penyakit infeksi yang salahnya nenek moyang kita, dalam arti kita paling senang nyalahin genetik kita ya, nanti yang salah adalah ini, atau bahkan kita masalahkan Tuhan yang Maha Esa juga boleh ya. 95% penyakit itu karena sekolah perilaku kita. Inilah perilaku yang sering kita lakukan ya, yang tanpa kita sadari ya. Jadi saya langsung masuk aja Bapak Ibu sekalian. 16 siasat, ini namanya healthy hacks. Cepat aja. Saya akan mulai dari yang nomor 1, ini paling gampang. Kenapa saya katakan puasa menjadi salah satu proposal saya? Karena saya ngomongin di tahun 2025. Kalau saya ngomongin di tahun 1980-an, mungkin beda. Karena di tahun 80 orang sakit gara-gara kurang makan. Tahun 2025 orang sakit gara-gara makanya jadi puasa seperti ya. Dan plus juga kalau di Indonesia, mayoritas sudah kaum muslimin dan muslimah itu terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan hampir setiap tahun. Jadi ini yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi sekali lagi, ini gampang sederhana. Paparan racun yang didapatkan daripada makanan kita bisa lihat di sini. Dari 24 jam hari, itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam ini kita jadikan sebagai jendela di mana kita boleh makan aja terus. Nah ini makanya bisa bayangkan kalau ini sebuah pilkada, elektabilitas kita untuk langsing ini 30%. 70%-nya ini bikin kita jadi tadi tidak langsing ya. Nah jadi jawabannya gimana caranya? Caranya adalah kita harus memenangkan pilkada itu dengan si 30% sejendela tidak makan. Bisa menjadi 50, bisa menang jadi 70, bahkan bisa menang telak 85%. Gimana caranya? Caranya ternyata gampang sekali. Yaitu adalah kita harus punya pemahaman di kepala kita bahwa
tubuh kita itu begitu cerdas. Kalau nggak dikasih makan, dia akan cari makan dari dalam. Nah, makan dari dalam adalah apa? Itu adalah lemak kita. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian yang merasa gemuk jangan pernah kecil hati. Kenapa? Karena orang gemuk tabungannya banyak. Kalau tabungan di bank dalam bentuk uang, kalau orang gemuk tabungan dalam bentuk energi. Energi yang disimpan. Makanya kenapa disebutnya stok energi. Yang kebetulan disimpannya di tempatnya namanya sel lemak gitu. Jadi Bapak Ibu yang merasa kecil hati, saya gemuk ini apa, sebenarnya enggak. Justru orang gemuk itu adalah orang yang hemat energi. Paham ya? Karena energinya disimpan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih Mas energinya disimpan? Ya Mas Ade, karena saya ingin menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Kalau bayangkan mulai besok di Bandung dan seluruh Indonesia, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia tiba-tiba seluruh makanan hilang dari muka bumi, maka apa yang terjadi? Orang yang paling gemuk dengan tabungan paling banyak, umurnya paling panjang. Boleh tepuk tangan dulu ya. Jadi itu adalah survival modenya daripada kecerdasan tubuh manusia. Yaitu adalah dia kenapa harus men-store energi, karena dia jagain kalau sampai nggak ada makanan, maka kita punya tabungan yang cukup. Makanya teman-teman di sini kalau yang badannya bagus, six pack, apa yang terjadi? Mati duluan. Ini nggak punya tabungan, ya. Nah, tapi memang banyak teman-teman saya di sini yang udah umurnya udah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun nanya sama saya, Mas Ade, saya tuh udah nungguin kapan nih di Bandung makanan hilang dari muka bumi, udah 60 tahun tapi kok nggak hilang-hilang. Yang ada muncul terus. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya saya bisa menggunakan tabungan saya? Jawabannya gampang. Kalau dalam dunia keuangan, saya kan pakai tabungan saya kalau tidak ada gaji, tidak ada pemasukan, tidak ada komisi, tidak ada bonus. Terpaksa saya harus pakai tabungan. Saya ulang sekali lagi, saya akan pakai tabungan saya kalau tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan artinya ya. Jadi sekali lagi, saya langsung aja, saya ulang sekali lagi tadi di sini, yaitu adalah gimana caranya si 30%, bisa jadi 50%, bisa jadi 7%, bisa jadi 85%. Caranya ada sesederhana ini, yaitu adalah 2 jam sebelum tidur dan 2 jam setelah bangun tidak masukin makanan. Tidurnya 6-8 jam, maka di total semuanya adalah 12 jam. Jadi elektabilitas kita tidak makan tadi dari yang 30% mendadak jadi 50% di sini. Hanya dengan 2 kalimat ini. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini yang terjadi adalah apa? Terjadi adalah kita bagaimana supaya yang gampang aja. Terakhir makan jam 8 malam berarti baru boleh makan lagi paling cepat jam 8 pagi. Terakhir makan jam 10 malam berarti baru boleh makan lagi paling cepat jam 10 pagi. Ini adalah strategi yang paling mudah buat turunin berat badan hanya dengan cara seperti ini. 30% jadi 50%. Ini 30% jadi 70% mendadak. Hanya gara-gara apa? Hanya 2 kalimat ini aja. Saya memilih tidak makan pagi, atau kalau saya mau makan pagi, saya memilih untuk tidak makan malam. Nah, salah satu strategi yang terbaik adalah di sini, ketika kita makannya hanya jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu ibarat seperti mimicking atau menyerupai yang namanya, yang kalau boleh dibilang nenek moyang kita zaman dulu. Jadi pagi bangun harus cari makanan dulu, makanya baru berburu, ketemu makanan baru jam 12 siang. Malam tidak ada PLN, tidak ada penerangan, jadi nggak bisa makan malam, jadi jam 6 udah selesai. Jadi jam 12 sampai jam 6 sore itu adalah strategi yang paling bagus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya udah di atas 50 tahun, pakai strategi ini. Di sini, 85% jendela kita tidak makan, makannya hanya cuma kurang lebih di 4-6 jam aja. Yang dilakukan kadang-kadang kalau di bulan Ramadan, salah satunya adalah yang dilakukan yaitu adalah apa? Pernah nggak Bapak Ibu sekali waktu, nggak sempat sahur tapi terus puasa? Nah kalau nggak sempat sahur terus puasa, berarti puasanya berapa jam? Kalau puasa pakai sahur berarti puasa 14 jam. Tapi kalau nggak pakai sahur dia tetap terus puasa, puasanya berapa jam? 20 jam. Nah, siasat saya di sini adalah strateginya kalau Bapak Ibu yang melakukan puasa Senin Kamis itu nggak berlaku juga, nggak hanya bagi orang yang Muslim ya, juga di Katolik, di Kristen kadang sering juga melakukan puasa sekali-sekali itu. Nah, strateginya cuma satu, yaitu adalah pada saat sahur jangan masukin karbo. Jadi begitu sahur nggak masukin karbo, maka karbo ketemunya terakhir malam, baru ketemu lagi besok malam. Jadi ini adalah strategi yang paling tepat. Ya, jadi step ini adalah satu hal yang bisa dilakukan. Kalau masih bingung juga, tentuin aja seperti saya, yaitu adalah setiap mulai besok, saya akan menentukan bahwa dari 24 jam waktu saya hanya akan makan 6-8 jam saja. Kapan saya akan makan 6-8 jam? Terserah saya.
mau early restricted atau mau late restricted. Artinya apa? Pokoknya kalau seandainya saya makan udah jam 8, berarti nanti jam 4 saya udah stop. Kalau saya makannya baru jam 10, berarti saya bisa makan sampai jam 6 sore. Kalau saya makannya nanti baru jam 2 siang, berarti memungkinkan saya untuk bisa makan sampai jam 8 malam atau jam 10 malam. Dan seterusnya ya, bisa sampai jam 12 malam kalau seandainya baru makannya sore. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, strateginya adalah di jendela kita makan, kita boleh makan sekali, 2 kali, 3 kali, lebih dari 3 kali nggak masalah. Poinnya adalah di sini adalah kita fokus kepada timing makan kita. Karena itu yang sering terjadi, kebanyakan dari kita nggak ada aturan itu. Pokoknya kalau makan ya makan aja, terserah kita. Padahal kalau kita bikin jendela makannya, tanpa kita sadari terjadilah yang namanya, yang disebut dengan yang namanya kalori defisit tersebut. Ada ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di sini juga salah satu strategi yang mudah. Ini kalau namanya tuh puasa Daud atau namanya alternate day fasting. Jadi kalau tadi pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, ya udah besok saya puasa aja. Nah ini salah satu strategi yang bisa dilakukan. Ya, tipsnya pokoknya cuma satu aja bagi yang kaum muslimin dan muslimah. Kalau puasa Daud cuma satu aja, tipsnya tolong jangan lakukan puasa Daud di bulan Ramadan itu aja ya. Oke, nah kita lanjut alasan kenapa siasat nomor 2, kenapa kepentingan daripada serat itu menghambat laju gula darah. Jadi penyebab kita lapar itu ternyata adalah bukan karena kita belum makan, tapi karena kita baru habis makan karbo. Alasannya apa? Alasannya sebagai berikut. Kalau saya makan nasi, roti, mie, kue, gula darah saya otomatis naik ke atas. Kalau gula darah saya naik ke atas, makanya pankreas kita harus merilis insulin untuk menurunkan kelebihan gula darah itu, dibalikan ke baseline 90-100 mg per desiliter darah. Jadi lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi bangun kita makannya karbo, otomatis gula darahnya naik tinggi ke atas. Ini gula darah kita di 90-100, otomatis dari atas turunin balik lagi ke bawah. Tapi kalau kita makannya protein atau makannya lemak atau makannya serat, itu gula darah kita nggak terlalu tinggi naiknya. Nah, semakin tinggi gula darah kita naik ke atas, semakin curam, otomatis semakin jauh dengan baseline kita. Nah, jauhnya atau curamnya turunannya daripada karbo tersebut, makanya menyebabkan badan kita menginstruksikan untuk apa? Untuk kepengen makan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat, pagi bangun, makan roti serikaya jam 7. Nanti jam setengah 10 pasti kepengen makan lagi. Tapi untungnya jam 10 ada coffee break. Begitu udah makan coffee break, enak makan kuenya, apa yang terjadi? Jam setengah 12 pasti udah lemes lagi. Jam 12 untung ada makan siang. Begitu makan siang, lemes atau nggak biasanya habis makan siang? Ngantuk nggak? Ngantuk. Nah ngantuk tapi karena tetap harus kerja dan aktivitas. Untungnya apa? Di jam 3 ada coffee break, makan lagi. Ya. Begitu jam 3 makan lagi, di jam setengah 5 udah mulai turun lagi. Untung jam 5 udah boleh pulang, akhirnya bisa ke kopi kenangan naik lagi. Habis itu jalan pulang menuju rumah, kena macet, akhirnya jam 8 dapat makan malam kelar, otomatis habis makan malam mulai ngantuk. Tapi karena teman-teman masih ngobrol, masih banyak kerjaan, dilewati ngantuknya, akhirnya ngapain? Makan lagi, begitu makan lagi terus. Apa yang terjadi ini yang disebut namanya roller coaster energi. Jadi yang menyebabkan kita kepengen makan itu bukan karena sifat kita, bukan karena perilaku kita, tapi karena apa? Karena balik lagi, karena kita membiarkan diri kita dijajah oleh membiarkan untuk makan karbo yang berlebihan. Makanya kenapa kalau kita puasa, lonjakan gula darahnya jadi lambat, ya, atau tidak memasukkan karbo. Ya, intinya itu aja. Jadi ini yang tadi saya katakan tadi, yang membuat kita berlemak bukan kebanyakan makan lemak, tapi karena karbo dimakan, terakhirnya disimpan dalam sel. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini, kita makan karbo, kalau kita lihat di sini, karbo itu tujuannya buat energi dan nutrisi. Nah, tapi karena kita hobinya makan karbo dan kebanyakan, hebatnya badan kita bilang nggak apa-apa, kita punya gudang gula kok. Gudang gula di badan kita itu molekulnya namanya glikogen. Dia ada di liver kita dan juga ada di otot rangka kita. Liver kita terbatas, menampungnya cuma 100 gram. Tapi otot kita kalau rajin dilatih bisa menampung sampai 400 gram. Jadi di sini aja, hitungannya itu bisa 2000 kilokalori itu bisa ditahan oleh badan kita. Jadi potensi untuk terjadinya gemuk itu nggak terjadi. Makanya kenapa orang kalau gemuk itu sebenarnya agak kebangetan. Karena badan kita sebenarnya punya kemampuan itu. Tapi karena liver terbatas dan Bapak Ibu di sini jarang latihan beban, maka setiap kali makan nasi, makan roti, makan mie, makan kue basah, kue kering, kerupuk keripik, akhirnya dibuang jadi lemak.
Makanya kenapa di sini terjadi yang namanya lipogenesis, kreasi lemak baru dari karbo. Salah nggak sampai sini? Nggak salah juga. Masih nggak kenapa-napa karena terutama wanita punya kantong lemak yang banyak. Makanya kenapa wanita kalau gini-gini gelembir-gelembir gitu ya. Tapi kan nggak kenapa-napa, tetap sehat. Kenapa? Karena dia punya kantong yang namanya subcutaneous fat. Ini yang namanya jumlah lemak, itu namanya hyperplasia. Itu bagus, dia banyak. Ada satu keunikan Bapak Ibu sekalian kita lihat. Wanita sama pria gemukan mana? Lemaknya banyakkan mana? Wanita, betul. Lemaknya banyakkan wanita. Tapi kenapa yang mati duluan pria? Karena jawabannya, bahayanya lemak adalah bukan jumlahnya. Ternyata. Bahayanya lemak adalah letaknya. Saya jelaskan di sini. Nah ini sekarang masuk ya, kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan kita hobinya makan karbo terus-menerus? Setiap kita makan karbo terus-menerus, lama-lama setelah disimpan dalam sel lemak, lemak kita memiliki keterbatasan. Apakah dalam jumlah maupun dalam ukuran. Nah, ketika ukuran dan jumlah ini udah penuh, sedangkan kita tetap makan karbo terus dan pankreas kita merilis insulin, nah akhirnya otomatis ruangan udah penuh di sini, tapi orang tetap mau datang, mau masuk ke sini. Makanya selnya menutup pintu, itu yang disebut namanya resistensi insulin, menolak. Begitu pintu ditutup, makanya gula darah di luar langsung naik. Begitu gula darah naik, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ini yang disebut yang namanya the end stage of diabetes tipe 2 atau yang dikenal yang namanya sebelum diabetes itu pre-diabetes. Ketika gula darah kita terlalu tinggi di sekitar mata, makanya penglihatannya bermasalah. Ketika gula darah kita tinggi di kulit, makanya kulitnya kusam. Ketika kita gula darahnya tinggi pada saat kita luka, makanya nggak sembuh-sembuh, makanya harus amputasi. Ketika gula kita tinggi, virus, bakteri, sel kanker, dan lainnya senang berkembang biak. Dan ketika gula darah kita tinggi, makanya kenapa salah satu penyebab daripada kos biaya asuransi yang gede itu salah satunya itu kalau itu namanya hemodialisa, cuci darah gara-gara gagal ginjal. That's the end stage of diabetes tipe 2 disebabkan kenapa resistensi insulin. Jadi poin dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, karena kita hobinya makan karbo terus menerus, maka akhirnya otomatis bahaya buat badan kita. Makanya kenapa Bapak Ibu akhirnya makan obat menurunkan gula darah. Nah begitu makan obat menurunkan gula darah dan juga menambah insulin buat supaya sisa gula darahnya harus dibuang. Nah pertanyaannya adalah dibuangnya kemana? Dibuangnya kemana-mana. Dibuang ke tempat yang tidak didesain untuk ada lemak di sana. Makanya visceral atau ectopic fat adalah salah satu indikator yang menjelaskan nanti permasalahan daripada jantung dan pembuluh darah. Makanya tadi saya katakan tadi, pria kadar lemaknya kelihatannya lebih rendah, tapi visceral fatnya tinggi. Wanita kadar lemaknya lebih tinggi, tapi visceral fatnya lebih rendah. Nah itu yang terjadi. Akhirnya perilaku kita yang membuat ketidakseimbangan tersebut, badan harus menciptakan kecerdasan, menciptakan keseimbangan baru. Ini namanya homeostatis. Nah tapi pada saat badan menciptakan keseimbangan baru, keseimbangan tersebut diberikan terminologi, dikasih nama. Jadi balik lagi di sini, kenapa tekanan darah kita dinaikkan? Kenapa gula darah kita harus naik? Kenapa misalnya di sini kalau teman-teman lihat misalnya kayak kolesterol kita harus hadir untuk antisipasi terhadap yang namanya inflamasi. Itu semua Bapak Ibu sekalian karena badan kita punya kecerdasan untuk menyelamatkan kita dari kematian. Makanya saya sering bilang katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu penyakitan sebenarnya ada good news. Good news-nya adalah apa? Good news-nya adalah kita belum mati. Paham ya? Karena kalau orang mati itu bebas penyakit. Kalau orang penyakitan, dia nggak mati. Dia masih hidup. Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah kita bilang, ternyata badan kita begitu cerdas dan baik sama kita. Dia masih berusaha untuk menyelamatkan kita dari kematian. Makanya gula darahnya harus dinaikin. Makanya tekanan darah harus dinaikin. Makanya kolesterol harus dinaikin. Nah, poin dari cerita ini adalah ketika diberikan penamaan, akhirnya kita salah paham. Terakhirnya malah beli obat buat menurunkan tekanan darah. Beli obat buat menurunkan gula darah. Padahal jawabannya, kalau kita ada dalam situasi ini, jawabannya adalah apa? Akar permasalahan yang harus dirubah. Saya harus merubah. Apa yang membuat kenapa saya bisa sampai ada di dalam situasi itu? Nah, jadi poinnya adalah di sini, Bapak Ibu sekalian, itu tadi saya katakan tadi ya. Nah, jadi sekali lagi, alasan kenapa memilih yang beralami bukan yang olahan, karena seratnya lebih tinggi, otomatis lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat. Ya, lanjut lagi di sini, jumlah karbo kalau bisa dikurangi ya lebih bagus ya. Ini biasanya yang dilakukan orang idealnya di bawah 100 gram ya. Nah selain itu juga
Kenapa kita memilih alami? Karena alami itu secara otomatis biasanya, makanya kenapa kita nggak akan pernah ngalahin yang namanya kecerdasan alam. Kita bisa bikin makanan sehebat apapun dengan tangan kita, dengan intervensi manusia, tapi intervensi alam nggak pernah bisa kita kalahkan. Kita lihat di sini. Nah ini kalau makanan olahan ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk membuat supaya lonjakan gula darah tidak terlalu naik. Jadi pas pagi bangun atau pertama kali kita makan, apakah di siang hari, apakah di sore hari sekalipun, masukinnya selalu protein dulu, lemak dulu, sayur, baru karbo di belakang. Kalau karbo di belakang, pada saat dia masuk ke esofagus kita, pipa makanan, makanya kenapa dia mesti ngantri, sehingga gula darahnya nggak naik cepat. Kalau gula darah naik yang cepat, kita pasti kebanyakan makan lagi. Tapi kalau karbonya di depan baru bangun, makanya kenapa ada istilah yang mengatakan hati-hati dengan buka puasa dengan yang manis. Nah artinya apa? Pagi bangun langsung minum jus, pagi bangun langsung minum teh manis, pagi bangun langsung makan buah. Nah itu gula darahnya langsung naik. Pagi bangun langsung makan roti, gula darahnya langsung naik. Jadi segala sesuatunya yang hubungan sama karbo, yang ada kandungan gula, selalu ditaruh di belakang. Ya, jadi yang paling gampang pagi masukin apa? Sumber protein dan lemak yang paling gampang di pagi hari. Cuma telur ada putih dan kuning, yang nggak boleh dimakan apa? Kulitnya. Ya, kulitnya dong. Ini berbagai studi yang mengatakan kalau kita konsumsi karbonya di belakang, maka lonjakan gula darahnya akan lebih lambat. Ya, kita lihat di sini juga. Nanti biar cepat karena waktu yang terbatas, saya cepat-cepat aja ini langsung siasat. Nah, nomor 6 yaitu adalah karbo nggak boleh dimakan sendirian, karbo dicampur bareng. Nah, ketika dia dicampur bareng sama protein, sama lemak, sama sayur, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini, kita lihat. Kita jadi lebih kenyangnya lebih cepat. Bapak Ibu sekalian kadang-kadang mau cari beli barang di luar sana. Gimana caranya supaya saya biar cepat kenyang? Nah ternyata dengan cara yang alami hanya cukup dengan mengedepankan protein. Karena protein adalah yang mengenyangkan. Badan kita butuh effort usaha yang lebih tinggi untuk mencerna protein. Makanya kenapa hanya protein yang mengenyangkan. Ya, jadi kalau bisa protein diprioritas. Nah ini salah satu strategi yang lain yaitu adalah kalau habis makan nasi, ada sisanya taruh aja di kulkas, nanti dimakan lagi besok. Apa yang terjadi nasi tersebut? Pada saat itu nasi tersebut punya kadar gulanya jadi lebih rendah karena seratnya jadi naik tinggi. Itu namanya resistance. Ya, oke lanjut lagi. Sebelum makan karbo, minum cuka apel atau misalnya jeruk nipis sama air. Nah ini strateginya aja. Alasannya adalah sebagai berikutnya, dibaca aja. Secara umum adalah kita pada saat kita mengkonsumsikan hal tersebut, setelah makan lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat. Ya, kita lihat caranya seperti apa, seperti ini. Ya, jadi sebelum makan minum ini, tapi selalu harus dengan dicampur dengan air putih ya, karena nggak mau langsung digadol sendiri gitu ya. Ini strategi aja. Ini cuka apelnya jangan salah, jangan yang pakai gula, jangan pakai madu, yang seperti ini. Mereknya silahkan aja apa. Lanjut lagi, ini salah satu strategi yang saya katakan, kalau cerita kita berdiri di jam 6, misalnya malam masih pengen makan, kalau berkenan, jangan masukin karbo, masukinnya protein aja. Ya, ini salah satu siasatnya juga. Ya, lanjut lagi yang lain, nah ini Bapak Ibu sekalian, habis kita makan karbo, kita feeling guilty, habis makan bakmi, makan roti, makan apa, nggak usah feeling guilty, udah nikmatin makanannya, martabak manisnya udah masuk ke mulut, apa yang kita lakukan, langsung kita bergerak. Salah satu gerak yang paling bagus adalah melibatkan otot kaki. Maka pada saat dimana otot kaki dilatih, maka kita akan membuka reseptor insulin untuk akhirnya si karbo tadi nggak bisa jadi lemak. Karena apa? Karena jawabannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berbagai strategi ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Setelah makan karbo, lakukan ini. Ya, ini sesuatu yang sederhana. Ya. Nah ini alasannya, ini berbagai jenis kardio. Kalau mau lakukan misalnya silakan aja, misalnya mau lakukan ini, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah secara teoretis badan itu tiap hari harus membakar kalori. Jadi badan itu butuh energi buat dibakar, makanya 2000 kalori kita makan sehari itu pasti langsung kepake. Karena apa? Karena kepake buat kita sekedar hidup di sini. Kepake buat kita aktivitas sehari-hari di sini, non-exercise activity thermogenesis.
Kalau kita olahraga kepake lagi di sini 1 jam kita membakar 300 sampai 600 kalori. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, kalau rajin makannya protein, maka badan juga harus membakar kalori yang cukup besar untuk mencerna protein. Nah, ini adalah mau mengatakan bahwa kita tuh nggak sebenarnya susah untuk gemuk, itu sebenarnya susah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu aktivitas olahraga yang paling jarang dilakukan. Nah, kebetulan Ibu Shirley, suaminya, lalu juga Romo tadi pelan-pelan dan mau lakukan ini. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Ini ada pembuluh darah, ini ada organ harus sehat, tulang harus kuat atau lemah, otot kencang atau lembek, lemak kalau bisa tidak mau terlalu tinggi. Nah, keunikannya adalah ketika kita kencangkan otot kita, ternyata yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi otot kita kencangkan, maka rangsangan itu hadir di tulang kita. Makanya kenapa disebut namanya otot rangka. Nah, uniknya ketika otot kita lemah, maka ternyata berpengaruh ke tulang. Nah, di sini yang saya mau katakan, Bapak Ibu sekalian, semakin tua, tulang kita semakin kuat atau semakin lemah? Lemah bisa karena tua, bisa nggak? Bisa. Bisa karena menopause, bisa nggak? Bisa karena kurang mineral, bisa nggak? Bisa. Bisa karena kurang protein kolagen, bisa? Bisa karena kurang paparan sinar matahari, bisa. Tapi nomor 1 penyebab daripada Bapak Ibu tulangnya lemah adalah karena hilangnya massa otot. Ini kita lihat di sini tahunya dari mana? Kita lihat dari informasi ini. Sejak usia 40 tahun seseorang mengalami penurunan massa otot 1-2%. 1-2% setara dengan hilangnya 1-3% fungsi per tahun. Jadi kalau per 10 tahun hilang 30% itu fungsinya. Dulu bisa jalan jauh, dulu bisa naik turun tangga, makanya orang tua udah mulai susah di sini. Dulu bisa bawa barangnya sendiri, 3-5% kekuatan dan power itu turun. Sekarang minta tolong anaknya, minta tolong pembantunya buat bawain. Kenapa? Karena ototnya hilang, makanya kekuatannya hilang. Dan yang lebih unik lagi orang tua ini kita lihat di sini. Hanya dalam 1 tahun hilang 1% terjadi penurunan atau hilangnya apa? Kecepatan dan explosiveness. Makanya orang tua makin tua semakin slow motion. Orang tua semakin slow motion selain karena bijaksana, kenapa? Karena hilang masa tulang, masa otot ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya semakin tua, jawabannya tadi Ibu Shirley bilang, yaitu semakin tua terpaksa harus latihan beban. Justru latihan beban gak dibutuhkan sama anak muda. Tapi kenapa anak muda latihan? Karena dia egonya pengen punya badan bagus. Tapi kalau secara kebutuhan orang tua lebih penting, kecuali kalau orang tuanya mau cepat mati. Boleh. Ya. Jadi alasan orang tua harus latihan beban, karena latihan beban akan menjadi gudang gula, membakar gula paling efektif karena kita makannya karbo. CC mobil kita semakin tinggi CC, artinya ototnya, berarti jatah makan karbonya lebih banyak. Semakin tua, tulang makin lemah, makanya kalau kita rajin latihan beban, tulangnya jadi makin kuat. Sabotase penumpukan lemak itu tadi yang saya katakan, otot adalah sponsnya gula. Jadi waktu kita habis makan bakmi, lalu ibu tiba-tiba latihan kaki atau jalan kaki, bakmi yang tadinya mau ke lemak sama otot ditarik, kamu mau kemana? Sini, saya tarik ke sini. 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah ditarik sama si otot, karena ibunya habis latihan kaki, ibunya tadi mengencangkan kakinya. Nggak bisa dia jadi ke lemak. Si otot telepon pankreas kamu nggak usah kirim insulin, saya yang ketarik 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah. Itu kehebatannya di situ. Tapi Bapak Ibu di sini nggak mau latihan beban, kenapa? Karena nggak mau berotot. Saya kasih good news bagi Bapak Ibu di sini yang tidak mau berotot. Good newsnya adalah jangan khawatir, otot juga nggak mau sama kita. Ya? Jadi nggak usah khawatir. Sama kayak saya bilang di sini, saya nggak mau kaya, nggak usah khawatir ya. Kaya juga nggak mau sama saya, karena kaya harus diraih, otot juga harus diraih. Ya, jadi Bapak Ibu mesti latihan. Ini Bapak Ibu sekalian, mengapa otot penting? Ini di foto aja, cepret nanti bisa lihat ya. Dan juga yang lebih hebatnya lagi daripada kita latihan itu, nanti relate-nya ternyata sama apa? Relate-nya sama orang tua, tidak bisa jadi pikun gara-gara rajin latihan. Alasannya apa? Alasannya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini tadi yang saya bilang, otot adalah busanya gula ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Otot dan otak hidup dengan prinsip yang sama. Kalau nggak digunain, maka dia akan kehilangan. Kalau nggak ditajemin, maka dia akan tumpul. Otak dan otot prinsipnya sama. Otak dan otot hidup dari makanan yang sama. Makanan yang sama yang disebut namanya signal atau stimulasi. Ternyata 95% signal dan stimulasi datangnya dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama.
Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau hobinya cuma jalan kaki, kenanya signalnya di sini. Tapi kalau hobinya latihan kaki kayak Ibu Shirley tadi, dia leg press, kenanya di sini. Bapak Ibu pernah lihat gak? Case fenomena paling di mana-mana hampir semua. Ibu-ibu umur di atas 60 tahun jatuh di kamar mandi. Yang salah siapa? Lantainya? Bukan. Yang salah sabunnya? Bukan. Yang salah pembantunya? Bukan. Yang salah siapa? Menantunya. Iya betul. Ya. Salah ototnya ya. Jadi yang hilang ini di sini. Makanya kenapa ibu-ibu hip replacement terapi, makanya kenapa hip fracture kenanya di sini. Makanya kenapa ibu-ibu harus latihan kaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya izin kalau berkenan lakukan apa? Lakukan latihan beban dengan menggunakan tubuh sendiri. Nanti ada seminarnya sendiri khusus tentang latihannya ya. Tapi secara umum kurang lebih itu hanya sekedar mau mengingatkan aja kepada Bapak Ibu bahwa semakin tua kita harus rajin latihan kaki ya, karena kita yang hilang itu pasti di 2A, 2B, 2X, bukan 1A. Ya waktunya udah tinggal ini nggak apa-apa ya Mas ya. Kita cepat lagi, ini udah mau habis 13, nanti tinggal 17 ya. Kenapa prioritas protein Bapak Ibu sekalian? Karena hanya protein yang mengenyangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak jauh dari sini ada namanya Sabu Haji di Bandung. Pernah Sabu Haji? Sabu Haji jualan apa? Jualan protein. Protein sama karbo mahalan mana Bapak Ibu sekalian? Betul. Berarti protein dijual mahal. Tapi kita yang hebatnya dibolehkan untuk makan protein sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Kalau kita datang ke Sabu Haji, kita akan makan protein sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat dari ekspresi wajah muka Bapak Ibu di sini kan wajah mukanya kan wajah muka nggak murung kalau saya lihat ya. Nggak murung itu dalam arti apa? Kalau nanti malam kita makan Sabu Haji, biasanya kita nggak makan siang. Kalau nanti saya masuk ke Sabu Haji, biasanya nggak makan nasi. Kita nggak mau rugi, Bu. Kita bilang kita mau makan proteinnya aja. Saya mau makan, saya lapar udah dari tadi. Saya mau makan, kalau bisa malam ini saya makan sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa juga malam itu juga Sabu Haji bangkrut. Betul ya? Tapi yang terjadi adalah apa Bapak Ibu sekalian? Sabu Hajinya tambahlah. Kenapa bisa tambah laku? Padahal secara logika dia menjual protein yang mahal dan kita boleh makan sebanyak-banyaknya, dan kita perut kosong kita siapin. Pertanyaannya adalah apa? Kenapa bisa itu terjadi? Jawabannya dari sini. Karena hanya protein yang mengenyangkan. Jadi Bapak Ibu dikasih setengah jam boleh makan proteinnya si Sabu Haji, kitanya langsung kenyang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena, balik lagi Bapak Ibu sekalian, hanya protein yang mengenyangkan. Ini ilmu. Makanya jadi Bapak Ibu sekalian, kalau malam kepengen makan, jangan makan nasi tek-tek sama bakmi. Makannya adalah masukin protein. Jadi sekali lagi, kalau malam masukin protein jadi cepat kenyang. Jadi ada satu istilahnya, ini berbagai sumber protein ya. Prinsipnya protein adalah sebagai berikut, Bapak Ibu kita lihat di sini. Jadi ada yang disebut yang namanya protein leverage hipotesa, yang mengatakan adalah bahwa kalau saya kepengen ngemil, artinya badannya lagi minta protein. Jadi kasih protein, jangan kasih karbo. Ya, ini itu aja. Ini proteinnya silakan bisa divariasi, kombinasi, rotasi, penyajiannya dan sebagainya. Oke, nah tiap kali ngomongin sehat katanya makannya rebus-rebusan, jawabannya salah. Kita boleh makan lemak juga, cuma lemaknya harus yang apa? Yang baik, dengan syarat kalau makan lemak tinggi berarti karbonya rendah. Nah, alasannya kenapa? Karena yang namanya teori kebudayaan dan teori kesehatan kadang tidak beriringan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, rendang enaknya pakai secara teori kesehatan kalau rendang berarti ada protein, ada lemak berarti udah ada energi, berarti nggak boleh makan sama. Oke, kalau makan steak enaknya makan kentang, tapi steak sapi udah ada lemaknya, udah ada energi, berarti nggak boleh makan kentang. Contoh kalau sate, sekali lagi, kalau kita makan sate kambing udah ada lemaknya, tapi kita senangnya makannya pakai nggak boleh pakai lemak. Nah, jadi kesimpulan, budaya dan kesehatan itu tidak selalu beriringan, ya. Tapi paling nggak sekedar tahu aja, ya. Jadi kalau memang saya makannya protein tinggi dengan lemak tinggi, berarti rendah, ya. Manfaat lemak yang baik ini, nah Bapak Ibu kita lihat di sini. Bapak Ibu jangan salah ya, disangkain susah makan nggak pakai karbo itu susah, gampang. Kita lihat di sini.
Ini kita lihat ada apa? Ada keju di sini. Kita lihat ada apa? Ada butter di sini. Kalau saya makan telur, ada putih, ada kuning. Lalu saya pakai butter, wangi nggak? Wangi. Saya pakai keju, enak nggak? Makan itu aja udah langsung kenyang. Insulinnya nggak naik. Bertahannya lebih lama. Nggak kepengen ini apa. Tapi yang ada kita udah makan itu kepengennya masukin rotinya, nasinya, mie-nya, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Manfaatin lemak yang baik memungkinkan kita untuk jadi makannya jadi lebih bertahan lebih lama, insulinnya nggak naik. Ya, ini dia. Yang jelek yang mana cuma ini doang. Ya, jadi ini batasi. Saya ulang sekali lagi, yang ini prioritaskan dulu yang ini. Foto udah. Nah, yang dibatasi adalah yang ini. Tapi ini yang memang paling sering kita terpapar problemnya. Tuh ya. Oke. Kita lanjut lagi tipsnya tadi saya katakan yaitu adalah kalau makan karbo berarti ini. Siasat nomor udah mau terakhir 15 yaitu adalah kalau bisa kalau berkenan either kita skip tidak makan breakfast atau kita tidak makan dinner. Alasan kenapa pagi kita nggak makan dulu kita langsung aktivitas gerak karena setiap pagi kita dipersembahkan yang namanya zona bakar lemak. Artinya apa? Badan kita 1 kilo lemak di badan kita punya tabungan energi 7.000 sampai 9.000 kilokalori. Dari muka Bapak Ibu sekalian di sini, kalau saya ibaratnya saya pengamat keuangan dalam hal, saya bisa tahu nilai daripada rekening daripada bank lemaknya Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak di sini semua punya berapa? Rata-rata 150 sampai 200.000 lemak kalori di badan kita. Karena 1 kilo lemak kita punya tabungan 7.000 sampai 9.000 kalori. Saya lihat dari mukanya Bapak Ibu di sini pasti punya lebih dari 1 kilo. Pasti ya. Dan ternyata Bapak Ibu di sini punya lebih dari 10 kilo rata-rata. Nah, selebih dari 10 kilo berarti itu udah 100 ribuan sendiri. Rata-rata di sini pasti lebih dari 20 kilo. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian punya 200.000 kilokalori di badan kita yang siap saji pakai. Tapi tiap kali makan, sisa ditaruh di kulkas. Tiap kali makan, sisa ditaruh di kulkas. Begitu nggak makan, dia panik. Dia bilang, saya mesti beli makanan. Padahal di kulkas sudah banyak makanan. Kenapa? Karena tadi pagi bangun maunya makan. Dengan pagi bangun kita nggak makan, makanya badannya jadi akhirnya bisa pakai apa yang ada di kulkas. Nah, strateginya adalah sebagai berikut. Pagi kita bangun, kenapa? Karena badannya waktu kita tidur tidak dikasih makan, makanya dia stres, minta makan. Berkolaborasi dengan matahari tidak temenan sama melatonin itu hormon tidur. Matahari temenannya sama kortisol. Makanya kenapa pagi bangun, kita kena sinar matahari jadi tambah bangun. Gula darah kita naik di jam 6 sampai jam 8, itu disebut namanya dawn fenomena fajar. Badannya minta makan. Tapi sama si Adera nggak boleh makan, malah disuruh langsung kerja aja, aktivitas aja udah langsung. Makanya badannya bilang, ya udah oke, saya akan stay fokus. Makanya dia merilis epinefrin atau adrenalin. Gula darahnya saya turunin loh Mas Ade, nggak dikasih makan. Oh, badannya pinter. Kalau gula darah tinggi, dia turunin dengan insulin. Kalau gula darahnya turun, dia naikin yang glukagon. Badan kita cerdas. Oh kalau gitu saya pakai ototnya aja Mas Ade. Oh nggak bisa, otot mahal. Kamu pakai lemak, otot dijagain sama human growth hormone. Ini Bapak Ibu sekalian, ini teknis saja. Saya cuma mengatakan adalah sebagai berikut. Badan kita punya kecerdasan sendiri. Pagi nggak dikasih makan, kita merilis yang namanya mendesain stress by design dengan merilis semua kumpulan hormon stres di sini. Ini namanya katekolamin atau yang namanya fight or flight hormone. Yang tujuannya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Plus ditambah dengan minum kopi nggak pakai gula pagi-pagi langsung aktivitas. Mungkin 90 menit setelah bangun gitu bagi yang mungkin punya prediabetes kedua. Tapi kalau teman-teman yang sehat pagi bangun langsung minum kopi nggak apa-apa. Nah intinya adalah pagi nggak makan, ini semua by design kita menciptakan kumpulan daripada hormon stres ini. Dia ngapain Bapak Ibu? Kita lihat di sini cara kerjanya. Cara kerjanya sederhana. Kalau pagi nggak dikasih karbo dari luar, nggak dikasih roti sikaya, nggak dikasih bubur ayam, nggak dikasih bakmi, apa yang dilakukan oleh badan kita? Dia akan mencari karbo dari dalam. Yang dia pakai adalah lemak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian makanya rugi kalau pagi malah udah langsung dikasih makan. Padahal pagi kita bisa aktivitas banyak. Kalau nggak makan pagi nggak bakal meninggal Bapak Ibu sekalian ya. Puasa 1 hari nggak bakal meninggal. Puasa 2 hari nggak bakal meninggal. 3 hari aja nggak bakal meninggal. Bahkan yang terjadi malah lebih optimal. Cuma kalau nggak minum 3 hari baru meninggal ya. Tapi nggak makan 3 hari nggak meninggal.
nggak makan berapa hari buat meninggal? Butuh nggak makan 3 minggu. Nanti boleh coba, ya. Jadi kalau cuma seminggu aja paling lepek-lepek lagi kita, ya. Tapi intinya nggak bakal meninggal, ya. Jadi saya nggak nyuruh Bapak Ibu nggak makan 3 hari, nggak nyuruh makan 7 hari. Saya cuma bilang jangan makan pagi doang. Gitu. Jadi kalau sampai bilang bisa meninggal kebangetan, ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah lebih kepada satu keunikan daripada arsitek kekebalan tubuh kita. Palang pintunya adalah persepsi. Jadi apa yang ada di kepala kita dengan panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, itu menjadi instruksi kita ke badan kita. Makanya hati-hati dengan kesalahpahaman di sini. Bapak Ibu sekalian, saya kasih lihat di sini yang gampang. Kalau ada orang bilang, Mas Ade, saya nggak bisa puasa, kalau puasa asam lambung saya naik. Benar apa salah? Jawabannya, benar. Mas Ade, saya kalau telat makan, asam lambung saya naik. Benar apa salah? Jawabannya, benar. Tapi saya kasih tahu lagi, Mas Ade, suami saya banyak maunya, asam lambung saya naik. Benar apa salah? Benar. Suaminya, istrinya banyak maunya, Pak Min, bikin asam lambung Pak Min naik. Benar atau salah? Nah, jadi kesimpulan apa, Bapak Ibu sekalian? Selama kita jadikan situasi itu sebagai ancaman, maka otomatis yang terjadi adalah, Bapak Ibu kita lihat di sini. Nextnya boleh, Mbak? Nextnya kita lihat di sini. Segala sesuatu yang kita asosiasikan sebagai ancaman, maka produksi asam lambung kita, hidroklorik asid, nggak akan pernah naik. Makanya kenapa ketika produksi asam lambungnya nggak cukup, makanya kenapa katup daripada esofagus kita namanya LES kebuka, asam lambungnya naik ke atas. Makanya terjadi yang namanya bukan produksi asam lambungnya naik, tapi terjadi yang namanya lokasinya naik ke atas. Makanya terjadi heartburn, makanya panas di sini. Disebut dengan namanya GERD. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak terjadi produksi asam lambung ini. Nah, jadi poin saya, di bulan Ramadan, ketika kaum muslimin dan muslimah mengartikan bulan Ramadan sebagai bulan suci, ketika puasa, mengasosiasikan puasa sebagai ibadah. Stres gak? Nggak stres, dijadikan rileks saja sama dia. Tapi ketika bukan bulan Ramadan disuruh puasa, dia langsung stres karena puasa artinya tidak makan, nanti tidak ada tenaga. Begitu dia mengasosiasikan itu sebagai ancaman, maka produksi asam lambungnya tidak terjadi. Makanya hati-hati. Makanya saya katakan mentalitas versus mentalitas konflik, memegang kebenaran tapi kerjanya ribut terus sama orang. Itu di satu sisi memang kita dapat kebenaran, tapi kita tidak menjalankan kebaikan buat badan kita. Makanya kenapa saya katakan tadi, senang ribut, senang argumen, senang mencari kebenaran buat diri sendirinya apapun, bahkan memerangi kedamaian dengan cara perang. Problemnya badan kita terlalu cerdas buat dibohong. Jadi ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan konsep ini. Makanya ada istilah yang mengatakan adalah bahwa badan hanya akan mengaktifasi rest and digest tumbuh dan kembang kalau nafas pada saat kita buang itu nafasnya panjang. Makanya kenapa kalau kita lega nafasnya panjang. Ketika kita dekat dengan orang yang kita kasih nafasnya panjang. Ketika kita jatuh cinta atau misalnya baru dapat rezeki nafasnya panjang. Tapi ketika kita lagi kesel, lagi marah, nafasnya pendek dan cepat. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Imunitasnya langsung turun karena aktivasinya adalah sympathetic nervous system. Makanya kenapa salah satu strategi kita untuk bisa sehat adalah tarik nafas yang lebih dalam, tahan dan buang nafas lebih panjang. Itu sebuah strategi yang sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ini yang disebut namanya breathwork. Kalau di Bali itu ada istilahnya namanya pranayama. Prana energi, yama taking charge of our life energy. Ada kurang lebih sekitar 108 jenis strategi buat belajar nafas. Ya, tapi kalau nggak mau belajar ini nggak usah, nggak apa-apa. Yaitu adalah apa? Lakukan aktivitas yang tidak sengaja menyebabkan nafas kita jadi dalam dan panjang. Yaitu adalah apa? Satu, kalau kita memungkinkan bisa tidur nyenyak, bangun dan tidur di jam yang sama, tidur di tempat yang bersih, tidur di tempat yang gelap, tidur di tempat yang sejuk. Kalau memungkinkan sekali waktu kita bilang, nggak ketemu kafein 10 jam sebelum tidur. Nggak ketemu makanan yang terlalu berat 3 jam sebelum tidur. Nggak ketemu minuman yang terlalu banyak 2 jam sebelum tidur. Blue lights, mulai dari yang namanya laptop, lalu charger, lalu apapun juga. Di sini kadang-kadang Bapak Ibu sering microwave saja masuk kamar.
Nah ini ya, bisa kurangin. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan kenyenyakan tidur. Nah waktu kita tidur nyenyak, nafas kita teratur. Apalagi yang membuat kita nafasnya jadi panjang dan teratur, yaitu adalah setelah olahraga. Dekat dengan keimanan Bapak Ibu sekalian. Ya, puji-pujian ya. Lalu juga kadang-kadang misalnya ngaji, kalau orang Bali dia bermantra dan sebagainya. Dekat dengan kesenian, nafas kita teratur. Dekat dengan alam, nafas kita teratur Bapak Ibu sekalian. Ini karena kebanyakan kita takut sama sinar matahari, dianggap sinar matahari bikin yang namanya apa? Kanker kulit ya. Tapi giliran pas lagi COVID semuanya pada kepengen sama temenan ya, sama matahari ya. Nah ini menghirup udara segar di Bandung menyenangkan. Ini grounding Bapak Ibu sekalian, menginjakan kaki kita ke tanah ya, satu hal yang sangat baik. Ngobrol sama tanaman pada saat lagi nyiram bagus banget. Ngobrol sama kucing, sama anjing, Bapak Ibu ya. Dan hari ini memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman di EcoCamp untuk mengadakan kegiatan ini. Dulu di musim infeksi, kita lakukan sosial isolasi. Hari ini kita melakukan sosialisasi bertemu bersama menyehatkan. Jadi tepuk tangan dong buat kita. Bapak Ibu, ini juga di musim sosial media. Salah satu daripada pelarian kita, selain ada yang lari ke fooding, ada yang ke drinking, ada yang ke smoking, ada yang ke drugging. Nah, kebetulan kita ada juga yang ke shopping ya. Tapi kebanyakan hari ini banyak orang berlari kemana? Ke judging. Jadi, begitu melihat postingan orang, kita otomatis hobinya senang melakukan hal ini. Bapak Ibu kalau berkenan, bisa puasa dalam hal menjadi, menghakimi orang, menyenangkan ketika kita bisa melihat sesuatu apa adanya, bukan seharusnya. Strateginya sederhana, yaitu adalah punya kekayaan akan rasa bersyukur, punya kekayaan akan pemaafan, dan punya kekayaan akan keikhlasan. Karena sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi terlepas daripada apapun, kalau kita sibuk berantem terus dalam hati, makanya badannya otomatis akan berkonspirasi sendiri untuk mengarahkan kita pada imunitas yang rendah. Sebagai penutup terakhir, karena dari tadi udah 5 menit lagi, 10 menit lagi, ini waktunya udah habis ya, betul ya. Saya nanti izin nih Bapak Ibu ya, habis ini karena mesti ke Jakarta, jadi langsung sebentar harus pamit jam 8. Secara umum saya cuma mau bilang adalah bahwa ada namanya rumus sehat Bapak Ibu, atau disebut namanya rumus bahagia. Sehat bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Healthy. Bahagia bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Happy. Jadi healthy dan happy dikontribusi oleh 3 huruf ini Bapak Ibu sekalian, S, C, dan V. S itu disebut dengan namanya set point in our brain, itu artinya mindset kita, cara pandang kita. Kontribusi terhadap kebahagiaan itu ternyata 48%. Cara pandang, mindset kita, kontribusinya itu bisa segede gitu. P di sini adalah keputusan yang kita ambil secara sukarela yang akan mendekatkan kita pada bahagia dan sehat. Ternyata keputusan yang kita ambil mulai sekarang, kita bilang saya mau memutuskan, saya mau mulai puasa, saya mau cut karbo, saya mau mulai olahraga, itu ternyata kontribusinya 40%. Jadi sebelum saya ngomongin condition of living, apa yang saya punya, apa yang saya kerjakan, apa kata orang tentang saya, posisi saya, prestasi saya, reputasi saya, nggak usah ngomongin ini dulu. Hanya cuma ngomongin saya akan merubah cara pandang saya, dan saya akan mengaplikasikan cara pandang yang baik itu, mendekatkan saya pada sehat dan bahagia. Itu udah 88%. Alasan kenapa hari ini saya mengutarakan ini, Pak Min, kalau saya lihat di sini, hanya cuma bilang kepada Bapak Ibu sekalian ada bahwa kita semua ternyata punya kesempatan untuk bisa bahagia. Masih punya kesempatan. Kita semua ternyata masih punya kesempatan untuk sehat. Jadi poin dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, kenapa condition of living, posesi, prestasi, dan reputasi, kenapa kontribusinya hanya cuma 6-12? Jawabannya sederhana, karena tubuh manusia terlalu cerdas buat beradaptasi. Dulu saya bahagia katanya kalau punya motor. Begitu udah punya motor udah bahagia? Enggak. Kalau punya mobil. Mobil udah punya, berarti udah bahagia? Enggak. Kalau punya rumah. Udah punya rumah udah bahagia? Enggak. Kalau seandainya punya seisinya. Kalau udah punya kerjaan, kalau udah punya jabatan, berarti udah bahagia? Enggak. Kalau jabatannya bisa berlangsung terus menerus. Jadi bisa kita lihat, yang namanya mengharapkan material untuk memberikan kebahagiaan, tantangannya adalah di dalam rumus ini dikatakan, masalahnya kita terlalu mudah untuk beradaptasi. Begitu udah naik bisnis kelas, udah begitu naik first class, suruh naik ekonomi itu menderita. Begitu kita udah naik sesuatu yang lebih ini pasti akan menderita. Nah salah nggak salah, memang begitu. Makanya kenapa dikatakan, kalaupun ini mau dicari silahkan. Tapi kontribusi terbesar adalah
Kekayaan terbesar bukanlah kekayaan hanya akan harta dan benda, tapi kekayaan terbesar adalah kekayaan akan rasa bersyukur, kekayaan akan pemaafan, kekayaan akan ikhlasan. Di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika mindsetnya kita rubah dalam melihat cara pandang kita dalam sehat, ternyata Bapak Ibu sekalian kita bisa menjalankan dengan senang hati. Makanya tadi waktu Ibu Shirley mengatakan kepatuhan fondasinya adalah pemahaman. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita disuruh disiplin, kita nggak mau. Tapi ketika kita paham akan apa yang kita lakukan, maka disiplin akan menjadi konsekuensinya. Pemahaman kita akan keimanan yang besar. Maka yang namanya sholat, yang namanya berdoa, yang namanya sembahyang, kita lakukan dengan senang hati. Nah, sekarang pertanyaannya, amunisi daripada pemahaman adalah apa? Jawabannya adalah edukasi, data, dan informasi. Makanya rajinlah kita mengisi data dan informasi kepada kita supaya kita punya pemahaman yang akan jadi fondasi bagi kepatuhan. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, ubah cara pandang kita, ambil keputusan hari ini yang akan mendekatkan kita pada sehat dan bahagia dengan cara pandang kita yang baru tadi, yang baru disampaikan hari ini. Tidak peduli mau hari ini Bapak Ibu belum olahraga, masih gemuk, masih ngerokok, makan sembarangan, masih minum alkohol, masih apapun, tidak peduli ini semua, saya cuma mengatakan adalah bahwa tiada kata terlambat. Terima kasih teman-teman sekalian. Berikan tepuk tangan kembali buat adik ya. Silakan duduk. Nggak apa-apa, berdiri aja. Berdiri ya. Ya. Baik, saya berikan 3 penanya pertama. Yang angkat tangan 1, 2, 3 ya. Ya, oke. Yang belakang sebutkan nama dan dari mana. Silakan. Singkat aja ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Perkenalkan Mas saya. Apakah ini makan malam mempengaruhi usia? Makan malam. Iya, betul. Apakah ini makan malam mempengaruhi usia seseorang atau tidak? Bagaimana Makan teratur terutama di usia muda supaya kedepannya itu jadi habit gitu, karena makanan sekarang itu banyak makanan kemasan terus dikemas dengan passion dan kekinian gitu, karena untuk makanan yang alami itu ya paling itu aja sih. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Ya baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Yang teman langsung jawab aja ya. Jadi sekali lagi tadi sebenarnya kalau ditanya apakah makan malam bisa berpengaruh terhadap kualitas usia seseorang misalnya. Usia pada dasarnya ada namanya usia kronologis, artinya usia kalender kita makin lama makin tua, gitu ya. Ada usia biologis, ada usia badan kita tergantung daripada perilaku orang tersebut. Jadi bisa lebih tua, bisa lebih muda. Dan ada usia psikologis, kalau mentalitasnya konflik versus kebalikannya mentalitasnya pemulihan ketenangan dan kedamaian, otomatis biasanya usianya juga bisa lebih muda ya. Nah, jadi sekali lagi jawabannya adalah tergantung perilaku kita. Nah, dalam hal makan malam sederhana aja saya katakan tadi. Salah satu strategi tadi dikatakan adalah problemnya adalah ketika kita makan malam kebanyakan, problemnya cuma satu. Kita kan nggak melakukan aktivitas, makanya kan disimpan dalam sel lemak. Itu aja sih sebenarnya problemnya. Tapi bagi orang yang paginya sorenya nggak makan, dia tentu makan malamnya banyak, ya jadi nggak kenapa-napa. Atau ternyata dia kayak Mas, misalnya badannya fit dan sebagainya, dia punya toleransi untuk bisa makan lebih banyak, nggak apa-apa. Jadi ada istilah di dalam pendekatan yang namanya kesehatan, tidak ada satu resep bagi semua orang, tidak ada satu nasihat bagi semua orang. There is no one size fits all program, nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang makan malam itu nggak baik bagi siapa? Gitu. Makan pagi nggak boleh bagi siapa? Gitu ya. Jadi itu tergantung daripada kondisi masing-masing orang. Nah kalau tadi kebanyakan orang katanya sekarang ini banyak makan makanan olahan. Tadi jawaban saya ya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya jawab dari presentasi saya. Makanya kenapa tadi salah satunya proposal saya adalah mengajak Bapak Ibu kalau berkenan pilihlah makan makanan yang sifatnya alami, karena yang alami yang tadi saya katakan kan segala vitamin, mineral, lemak esensial amino acidnya lebih lengkap, udah itu seratnya juga lebih tinggi, jadi potensi untuk akhirnya tidak bermanfaat makanan itu tidak terjadi. Tapi karena kita makan makanan olahan, di satu sisi pertimbangannya kenyamanan, oke lah gitu. Tapi ketika kita makan sesuatu yang datang dari kerdus, dari kaleng, dari box,
Jadi ada barcode-nya, memang tantangannya cuma itu aja. Itu adalah kadang-kadang kualitas daripada makanannya itu jadi lebih kurang. Nilai konversinya jadi sebelumnya. Nah, itu Mas. Oke. Ya, kasih. Yuk, Mbak. Lanjut lagi. Ya, Mbak. Ini, ya. Ya, Silakan. silakan. Iya. Selamat malam, Bri. Nah, dari nanti. saya mau tanya yang pertama, ini fakta karena katanya ada yang misalnya kita sudah nge-gym hari Senin, beban, lalu ternyata capek, Selasa, Rabu, Kamis masih capek. Apakah selama rebahan itu otot kita yang sudah kita latih di hari Senin itu menurun? Itu satu fakta. Lalu yang kedua, apakah intermittent fasting ini cocok untuk semua orang atau tidak? Karena misalnya saya pernah tidak makan pagi, saya baru makan itu jam 2 siang atau jam 4 sore, tapi begitu makan itu entah mindsetnya atau apa itu kayak orang kelaparan gitu. Ya, bahkan malam masih buka-buka kulkas apalagi ya yang dimakan. Jadi bagaimana caranya kita untuk set mindset kita makan aja asal kenyang aja gitu saat membuka puasanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara dari kata intermittent fasting, itu artinya intermittent itu artinya selang-seling. Jadi artinya, oh berarti kalau saya sekarang makan, nanti saya berhenti, habis itu saya makan lagi, itu berarti boleh dilakukan seumur hidup. Memang harus dilakukan seumur hidup, karena yang nggak boleh dilakukan itu adalah makan nggak ada berhentinya. Nah, makanya kenapa ada intermittent, gitu. Nah, cuma intermittent itu disesuaikan dengan durasinya. Nah, tadi yang saya katakan tadi, Bapak Ibu pernah nggak pay attention notice? Pagi dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, itu kita nggak pernah berhenti makan. Pagi makan, nanti coffee break makan, siang makan, nanti coffee break makan lagi, sore ntar ngopi-ngopi lagi, ntar malam makan, ntar sebelum tidur supper kita makan lagi. Saya tanya, kapan istirahatnya pankreas untuk merilis insulin? Nggak pernah ada. Berpuluh-puluh tahun nggak ada. Makanya saya sering katakan sama Bapak Ibu sekalian, kayak tadi contohnya Mbak bilang misalnya, oh iya, saya seandainya puasa nih nggak makan, nanti giliran makan saya jadi kalap ini apa? Nanti kita akan bikin investigasi secara psikologis. Kenapa kita punya rasa seperti itu? Jawabannya sederhana, karena di dalam lubuk hati kita berusaha untuk bilang bahwa puasa itu nggak benar. Kalau bisa itu jangan kayak gitu. Karena begitu saya puasa sekali aja, buktinya saya makannya jadi kalap. Jadi kesimpulan adalah apa? Kesimpulan, ya udah, ya pagi berarti saya harus makan bakmi. Kan gitu kan, itu kan jawaban di dalam hati kita. Tapi kenyataannya adalah, ketika kita melakukan ini, kita membuatnya, makanya kenapa saya katakan tadi, persepsi mempengaruhi instruksi. Makanya kenapa gunanya saya bilang data dan informasi baru. Karena ketika kita bilang, Bapak Ibu tahu gak, ini gampang aja sederhana. Ketika Bapak Ibu pagi di Bandung, atau di Lembang, atau di Dago, mandi air dingin, badannya gemeteran nggak? Ketika gemeteran, pikiran kita adalah apa? Wah, ini kalau gemeteran terus saya bisa mati, betul nggak? Bisa kan punya pemikiran gitu kan? Tapi pernah nggak berpikir kalau pada saat kita gemeteran, apa yang terjadi dengan situasi di mana badan kita gemeteran pada saat kita mandi pagi dengan air dingin? White fat, itu yang namanya lemak putih, dia sedang behaving sebagai lemak brown fat. Untuk apa? Meng-create heat panas ke badan kita. Yang dia pakai adalah apa? Yang pakai lemak. Itu terjadi fat burning, bakar lemak pada saat di mana badan kita lagi gemeteran. Kedua, pada saat kita belum makan, perutnya kruyuk-kruyuk bunyi. Kita panik karena juga, wah saya belum makan, nanti saya meninggal. Padahal pada saat kruyuk-kruyuk itu terjadi, badan sedang bakar lemak. Jadi dua mindset yang berbeda. Kenapa orang ngerokok sama kenapa orang tidak merokok? Cuma asosiasinya aja. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai kenikmatan, asiknya rame-rame, mahakarya, kalau apalagi yang lain lagi misalnya, ya kan, berani atau apa, nah otomatis kita ngerokok. Tapi ketika kita bilang asosiasi daripada merokok adalah membayangkan sungai kehidupan saya adalah darah saya. Begitu saya ngerokok, saya membuang sampah ke dalam sungai kehidupan saya. Oh, nggak mau banget saya, jadi dia berhenti ngerokok. Nah jadi dalam olahraga juga sama Mbak tadi. Puasa tadi saya katakan tadi, saya berusaha untuk mengimplement informasi baru pada Mbak. Mbak selama ini, kasihan kan jantungnya kalau kerjanya berat kan, kalau seandainya kadar lemak kita tinggi. Waktu puasa apa yang terjadi Mbak? Lemak kita akan memecah dirinya untuk membakar dirinya untuk bilang, kasihan Mbaknya nggak ada ini, dikasih, dibakar. Padahal selama ini kita berusaha untuk membakar lemak kan. Makanya pertanyaannya orang nanya gini, kira-kira saya mesti makan apa untuk saya turun berat badan?
Itu pertanyaannya sama kayak seperti kira-kira saya mesti beli apa supaya bisa uang saya tambah banyak. Tidak ada, begitu beli ya uangnya tambah habis, tambah hilang kan gitu ya. Nah jadi poin dari cerita ini Mbak sekali lagi adalah lebih kepada makanya kenapa saya bilang cara pandang itu adalah sesuatu yang penting. Dan kita memang harus jujur sama diri kita. Begitu kita selalu bilang kayak tadi, misalnya Mbak bilang, saya olahraga ya, gara-gara olahraga nanti taunya ntar otot bisa hilang, gara-gara olahraga nanti bahaya bisa ini, bahaya bisa itu, bahaya bisa ini. Bapak Ibu sekalian lihat, salah satu daripada salah satu kaca di gym saya, mungkin kalau Pamin tahu atau Romo tahu atau Ibu Sherry tahu, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi, mau berfokus kepada untuk mendapatkan sehat, tapi fokusnya kepada ketakutan akan sakit, bukannya nikmatnya sehat itu otomatis badannya itu berbeda rasanya. Jadi saya izin sama Mbak lebih kepada, ingat sekali lagi, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Tiap kali kita membayangkan, olahraga itu bahaya ya. Kalau puasa itu bahaya ya. Kalau seandainya misalnya ngatur makanan itu kan bahaya, ini bahaya. Begitu Mbak yakin ini itu Mbak pasti benar, nggak akan salah. Tapi itu hanya akan menjauhkan kita daripada sehat, mendekatkan kita pada sehat. Tapi kalau olahraga sudah rasa capek olahraganya, tapi manfaatnya begitu besar. Saya izin yang gampang sederhana. Mbak kerja dari pagi, jam 5 pagi karena ninggalin keluarga, pulang sampai jam 8 malam. Pertanyaan saya, kalau boleh secara logika, Mbak ngapain ninggalin anak selama itu? Tapi karena Mbak punya arti dan makna di balik itu, bahwa kalau saya kerja, nanti saya lebih sejahtera, saya bisa memungkinkan kesejahteraan itu bisa membantu anak saya, gitu. Nah jadi, dalam hal kesehatan itu sama banget Mbak. Jadi, kita sayang sama motor dan mobil kita pasti akan kasih bensin terbaik. Tapi kita sayang sama badan kita, motor, benda mati yang kita kendarai, kita aja mau kasih dia bensin terbaik. Tapi badan kita, benda hidup yang kita kendarai, kita mau kasih gak bensin terbaik? Nggak mau, kita mau makan apa saja. Jadi bisa bayangkan, makanya kenapa saya katakan Bapak Ibu sekalian, ibarat badan kita itu, ibarat seperti pacar kita yang kita sia-siain, tapi dia selalu sayang sama kita. Tiap hari kita cuekin dia, tapi Mbak nggak mati-mati. Artinya apa? Artinya badannya begitu cerdas. Dia berusaha untuk terus jagain kita. Karena badan kita, seluruh organ tubuh kita terolah. Ini selalu ini. Makanya kenapa dia ciptakan homeostatis tadi. Nah jadi bayangkan ketika kita rubah Mbak, cara pandang kita bilang, iya, saya sia-siain dia aja, dia sayang sama saya. Gimana kalau saya sayang juga sama dia? Nah, jadi makanya selalu saya katakan, sehat memang tidak menarik lagi masih kita miliki kan, baru dia gitu pada saat dia pergi dari kita. Dulu lagi saya sehat, kalau ditanya Mbak mau apa, Mbak bisa punya 1000 mau. Tapi ketika sehat diambil dari Mbak, si 1000 maunya Mbak tinggal 100, tinggal 10, terakhir tinggal 1, mau apa? Cuma mau sehat doang. Tapi selagi sehat kita sia-siain. Dengan cara apa? Dengan cara alasan cerdas yang kita miliki tadi. Bahaya itu yang namanya puasa. Bahaya itu makan protein banyak, ntar ginjalnya kena. Bahaya itu latihan beban nanti ini. Pernah gak kita bilang misalnya ada anak kita suruh belajar, anak kita bilang, Bu, belajar nggak bisa, karena saya tiap kali baca buku, agak pusing dikit, ntar kanker otak. Kita ketawain dia kayak gitu. Tapi dalam hal olahraga, kita melakukan hal tersebut. Itu bukan hal yang mudah. Yang lebih benar. Oke. Ya, Mas itu ya, yang kaos coklat, silakan. Ya, silakan Mas. Nama saya Taufik dari Geger Kalong. Bang Ade, Taufik ya, izin bertanya perihal saya sudah yang gym baru 6 bulan gitu kan. Terus di media sosial sering muncul istilah ada otot menyusut. Nah itu seperti apa, itu betul atau tidak? Dan pertanyaan kedua, antara beban dengan gerakan kita yang baik itu lebih utama yang mana gitu? Jadi maksudnya ya terkadang melihat wah beban itu harus berat atau memang yang penting ringan tetapi performa kita bagus gitu. Itu pentingan mana gitu? Ya, terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ada istilah yang mengatakan janganlah kita terperangkap di dalam sebuah metode lupa memahami substansi. Jadi artinya apa? Disitulah sering terjadi yang namanya ego running, ego lifting, ego fasting. Dia sibuknya dengan berlomba-lomba untuk bilang saya yang paling lama puasanya, saya yang paling berat ngangkatnya, saya paling jauh larinya. Padahal kalau kita buat satu investigasi, apa yang kita lakukan pada saat di awal kita mau fasting,
pada saat kita mau lifting, pada saat kita mau running? Jawabannya adalah karena saya mau sehat. Jadi jangan lupa sehatnya aja ya. Jadi karena yang sering terjadi orang akhirnya karena egonya kan akhirnya sehatnya lupa. Yang paling sering, paling gampang kalau di binaraga gampang aja kan. Dulu dia kurus, sakit-sakitan. Ketemu binaraga badannya jadi fit. Dulu dia gemuk, sakit-sakitan. Sekarang ketemu binaraga badannya jadi fit. Begitu badannya udah tambah bagus, dia bilang saya mau ikut pertandingan. Dia pakai anabolic steroids. Betul nggak? Dia pakai penyalahgunaan obat. Patah semuanya. Padahal dulu olahraga harusnya memberikan dia kendaraan untuk dia jadi sehat. Tapi yang ada gara-gara egonya akhirnya dia terjerumus ke dalam narkobanya olahraga tadi gitu ya. Jadi kalau dalam hal latihan, kalau tipsnya sederhana aja, teman-teman sekalian, kalau ngangkatnya memang terlalu ringan, memang kontribusinya jadi berkurang. Ngangkatnya terlalu berat, kontribusinya juga berkurang juga. Jadi ngangkatnya sedang aja, nah itu biasanya di kisaran antara 6 sampai 12. Kalau 6 kali aja susah, berarti bebannya terlalu berat, diturunin. Kalau 12-15 kali aja gampang, berarti bebannya ringan, berarti beban boleh ditambah. Tapi kalau ditanya misalnya ada beberapa otot tertentu yang repetisinya bisa sampai 30 ya, oke nggak apa-apa. Kayak betis, kayak perut, kayak apa, sit up dia boleh. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah kayak Mas tadi latihan beban, boleh. Pokoknya ingat aja latihan beban itu memang memberikan kebermanfaatan buat kita. Waktu saya latihan beban, saya bakar gula di badan saya. Waktu saya latihan beban, saya merangsang tulang saya. Waktu saya latihan beban, saya mengirim signal ke otak saya. Waktu saya latihan beban, saya bilang ini tadi saya baru habis makan kue tiaw. Ini saya baru habis makan martabak manis ya. Nah, ketika kita melakukan hal itu memberikan banyak bermanfaat. Waktu saya lari, saya memberikan kesenangan kepada jantung saya. Tapi larinya sampai ngos-ngosan sampai mati-matian, otomatis jantungnya copot. Ya. Saya ngangkat juga, waktu ngangkat beban, otot saya jadi tambah jadi, berarti saya jadi lebih tambah fit, tulang jadi tambah kuat, tapi ngangkatnya bebannya keberatan, akhirnya jadi cedera terakhir yang disalahin olahraga. Bukan hal yang bijaksana. Makanya jadi saya katakan tadi, jangan terperangkap di dalam sebuah peran, jangan terperangkap di dalam sebuah metode, lupa memahami substansi atau esensi. Jadi